Erick Thohir dan naturalisasi baru, bagaimana hasilnya? Erick Thohir memberikan update terbaru mengenai naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI itu mengaku sudah melakukan konferensi video lewat Zoom dengan sejumlah pemain keturunan. Beberapa pemain keturunan ini akan bergabung ke timnas Indonesia dan harus dipastikan serius atau tidaknya, ujar Erick Thohir di Jakarta pada hari Selasa 20 Februari. Sebelumnya, ia memang berencana berkomunikasi dengan sejumlah pemain keturunan, namun nama-namanya masih dirahasiakan. Nanti, namanya belakangan. Kalau sudah datang dan salaman, mudah-mudahan masuk. Kalau sekarang jangan gosip dulu, kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI itu dalam YouTube TV One News. Ia tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain, sebab pihaknya mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Nanti kalau sudah ada dan kami confidence, kami undang datang ke sini, baru target. Jadi, daripada membaca rumor pemain ini dinaturalisasi dan pemain itu enggak, kami mempunyai standar. Kami tidak mau asal menaturalisasi pemain, tutur mantan pemegang saham Inter Milan pada 2013-2018 tersebut. Sejauh ini, ia sudah menaturalisasi 4 pemain keturunan. Keempatnya adalah Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Joy Ijes. Namun ia belum puas. PSSI pun sedang memproses perpindahan kewarganegaraan 4 pemain berdarah Indonesia yang meliputi Nathan Joaon, Ragnar Ortmangun, Tom Hae, dan Martin Pais. Sekarang saya minta pelatih timnas Indonesia Sinteyong ke Eropa untuk memetakan lagi pemain naturalisasi. Apakah untuk posisi di lini depan? Ucap Erick Thohir. Persib Bandung lepas bek demi timnas Indonesia. Persib Bandung bertolak ke Yogyakarta untuk melakoni pertandingan pekan ke-25 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 melawan Barito Putra. Jadwal Barito Putra vs Persib akan tersaji Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024 di Stadion Sultan Agung Bantul, kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Persib memboyong 21 pemain menuju Yogyakarta tanpa wingback timnas Indonesia Edo Febriansah. Edo Febriansah harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Dia sudah mengoleksi 4 kartu kuning masing-masing di laga Persik Kediri, Persis Solo, Persikabo 1973, dan Persis Solo. Kehilangan Edo tampaknya tak menjadi kendala berarti bagi Hodak. Saat ini, Persib lebih sering mengandalkan wingback kiri Rezaldi Hehanusa. Eks-Persija itu mampu memikat hati pelatih untuk menurunkannya sejak menit pertama daripada Edo yang punya reputasi bagus sebagai pemain timnas. Rezaldi sudah memainkan 13 laga di Persib, 6 diantaranya menjadi starter. Sebelumnya saat Persib ditahan imbang Persis Solo, mereka juga tanpa bek tengah andalan Nick Kuiper karena akumulasi. Hodak percaya diri Persib bisa tampil lebih baik di saat menjamu Barito Putra. Ia telah menyaksikan rekaman pertandingan Barito Putra, kekuatan yang harus diwaspadai, serta kelemahan yang bisa dieksploitasi. Bojan Hodak diprediksi akan kembali mengandalkan David da Silva, Ciro Alves, Beckham Putra, dan Stefano Beltrame di lini depan. Kami menyaksikan video, kami melihat beberapa laga terakhir mereka dan seperti klub-klub lainnya, ada kekuatan dan titik lemah yang dimiliki, sebut Hodak. Jadi kami mencoba untuk memanfaatkan kekuatan kami dan coba mengeksploitasi kelemahan mereka, tuturnya. Erick Thohir, respon klub tolak lepas pemain ke timnas U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi tanggapan soal suara-suara penolakan dari klub untuk melepas pemain ke timnas Indonesia U23. 2 bulan sebelum timnas Indonesia U23 berlaga di Piala Asia, muncul keengganan dari klub melepas para pemainnya. Persija Jakarta dan Borneo FC beralasan tenaga pemain tengah dibutuhkan klub yang sedang berlaga di Liga 1. Tak dipungkiri, jadwal pelaksanaan Piala Asia U23 berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei.
beriringan dengan pelaksanaan Liga 1 yang memasuki pekan-pekan akhir. Erik pun menilai suara penolakan muncul karena belum ada komunikasi dari pihak-pihak terkait. Ia pun optimis sikap klub akan berubah. Media kira-kira jawabannya apa? Para supporter jawabannya apa? Saya yakin ada jalannya. Bahwa semua pasti baik-baik saja kalau semua mau legowo. Semua mau memprioritaskan dan apakah merah putih atau kelompok pasti nanti kami juga bicara. Ujar Erik di Menara Dana Reksa Jakarta pada hari Selasa 20 Februari. Erik juga berharap semua pihak dapat bersatu demi membangun sepak bola nasional, termasuk tim nasional dan liga yang tidak dapat dipisahkan. Tentu ketika ada klub yang mendukung tim nasional, fleksibilitas liga akan kami bicarakan. Karena tidak mungkin liga besar tanpa tim nasional. Karena hari ini tim nasional yang banyak dapat sorotan, ketika timnas dapat pengakuan, liga pasti akan naik kelas. Jelas Erik. Tim Watering, penyerang Liga Belanda yang bisa dinaturalisasi. Profil tim Watering, penyerang jangkung yang bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia menarik untuk dibahas. Pasalnya, dengan tinggi 193 cm, striker yang bermain di kasta ketiga Liga Belanda bersama The Travers ini bisa menjadi senjata baru untuk Sinteyong di lini depan timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengaku kurang puas dengan lini depan skuad Garuda saat ini. Meski timnas Indonesia sudah memiliki Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Dendi Sulistiawan, Dimas Drajat, hingga Rafael Struijk, Sinteyong nyatanya merasa lini depan masih kurang tajam. Bahkan beberapa pekan yang lalu, ia sudah berbicara dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengenai masalah lini depan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu pun meminta izin untuk pergi ke Eropa dan mencari striker keturunan yang menjanjikan. Sebenarnya, ia tak perlu jauh ke Eropa untuk mencari striker keturunan Indonesia. Sebab para pecinta sepak bola tanah air sudah memiliki banyak info mengenai para pemain keturunan yang berkarir di benua biru tersebut. Seperti halnya nama tim Watering. Saat ini, nama Watering tengah disarankan untuk segera dinaturalisasi oleh PSSI. Sebab striker berusia 26 tahun itu dianggap bisa menjadi senjata baru untuk timnas di lini depan.